Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan para penonton yang dirahmati Allah. Insyaallah pada maghrib nanti kita akan membahas kajian tentang tasawuf. Pada minggu pertama kemarin bahasan telah dimulai dengan penjelasan sebuah hadis yang dikenal sebagai hadis Jibril, di mana hadis itu diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Abdullah ibn Umar, anak dari Umar bin Khattab, di mana beliau meriwayatkan hadis tersebut dari ayahnya Umar bin Khattab. Dalam penjelasan dalam matan hadisnya, di sana terkandung pertanyaan dari malaikat Jibril tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, dan tentang kiamat. Maka baginda Nabi menjawab seluruh pertanyaan itu. Lalu tatkala yang bertanya itu telah pergi, maka baginda Nabi bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, siapakah gerangan yang tadi itu?" Lalu Umar bin Khattab menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Baginda Nabi kemudian memberi jawaban bahwa yang tadi bertanya itu adalah malaikat Jibril yang menjelaskan kepada kalian tentang agama ini. Oleh karena itu, hadis ini menjadi satu hadis yang para ulama menyebutnya sebagai induk dari keseluruhan hadis, Ummus Sunnah. Seorang ulama menyebutnya ini sebagai induk segala hadis, sebagaimana Al-Quran induknya itu adalah Al-Fatihah. Oleh karena itu, dari penjelasan-penjelasan para ulama tentang hadis ini, maka kita dapat dengan mudah memotret kesempurnaan dari agama Islam yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ada induk-induknya. Ketika Al-Quran induknya adalah Al-Fatihah, maka kita bisa memotret isi Al-Quran itu ya Al-Fatihah gitu. Ketika hadis-hadis Nabi itu kemudian ada induk hadisnya, yaitu hadis Jibril ini, maka kita bisa memotret bahwa keseluruhan agama ini bisa kita lihat induknya dari hadis ini. Nah, oleh karena itu, di penjelasan yang kedua ini, pada maghrib nanti, insya Allah akan lebih kita urai, kita detailkan apa saja yang menyebabkan hadis Jibril ini disebut sebagai Ummus Sunnah atau induk dari segala hadis. Demikian, sampai berjumpa pada pertemuan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la
ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan terutama, mari kita semua senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan rasa syukur yang sering kita ungkapkan mulai dari hati kita sampai berbunyi lewat lisan kita, itu dia terus menambahkan nikmat-nikmat baik dari panca indera kita, mata kita, telinga kita, hidung kita, tangan kita, rasa kita yang terus sampai nikmat akal dan hati kita. Jadi kalau kita tidak bersyukur, kita satu demi satu pelan-pelannya nikmat itu dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala dari diri kita yang membuat kita sudah berusaha dan kesulitan. Rupanya membutuhkan depan biaya. Oke. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada Allah dan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di tengah kita telah hadir guru kita Dr. Hendra Cika yang tinggal jauh dari Balikpapan Sengkel sana, hubungan dari sana. Kita niat untuk kebaikan, menyebarkan wahyu dan hidayah Allah agar Allah ini bisa dilaksanakan dengan hak, benar, sesuai dengan syariatnya. Jadi kita mencari hakikat tapi tidak boleh melupakan syariat. Itu merupakan pokok penting dalam kehidupan kita. Oleh karenanya kita pula yang ada di sekitar rumah kita, agar itu hidayah yang tadi diberikan, semua kita diberikan hidayah titik kecil. Tapi karena kita ingin berusaha besarkan terang itu, maka kita berupaya semaksimal mungkin mengejar hidayah itu dan menuntut diri kita selebar-lebar. Maka semua kita akan ilham dan hidayah Allah, ya, melalui kita, hati kita yang bersih bisa menangkapkan itu semua. Semoga apa yang nanti akan beliau sampaikan dari minggu ke minggu akan dapat meningkatkan wawasan pengetahuan agama kita, terutama ilmu akidah kita sampai tingkat makrifatnya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat buat beliau sendiri dan bermanfaat pula untuk kita semua yang hadir yang mendengar. Selanjutnya dengan tidak memperpanjang kalimat buang-buang waktu, mari kita persilakan kepada Dr. Hendra untuk memaparkan kajiannya pada malam itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, la ilaha illallah. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil hayatil wujud wa sababil a'zami bil mulk. Salatu tusallitu bi qalbi iman wa tuhafidul Qur'an wa tufahimu bil ayat. وتبتغي بها نور الجنة ونور النعيم ونور النكر إلى وجهك الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Yang kami muliakan para ustaz, para kiai, terutama Bapak Rahman
beliau yang mempersilahkan saya untuk bisa berbicara di Masjid Al-Kausar yang kami hormati, kami muliakan para sesepuh Masjid Al-Kausar serta insya Allah yang diberkahi rahmat kita semua hadirin dan masyarakat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, melanjutkan kajian kita pada minggu yang lalu sudah saya tuliskan catatan untuk minggu pertama kita, hadisnya dan bahasan. Mengulas minggu yang lalu kita membahas tentang hadis yang oleh para ulama disebut ini hadis Jibril. Tadi di dalam berbicara jamaah saya yang ikut dari kata saya itu bilang, Pak, ada hadis Jibril, ada hadis Nabi, kok ada hadis Jibril juga? Baru saya makanya saya kasih tanda kutip. Kalau beliau sudah tahu kalau ada tanda kutip itu bukan berarti dia dimaksud, bukan berarti hadis Jibril yang menyampaikan, tetapi hadis tersebut menceritakan bahwa di zaman baginda Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril itu menjelma menjadi rajulun laki-laki. Dan itu hadis diceritakan oleh siapa? Oleh Umar bin Khattab. Maka di sini makna hadisnya Umar radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan yawm ittala alaina rajulun syadid bayan syadid sawad sa'i la yura alaihi asar safa wa la yadru minhu ahad. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam asnada rukbata ila rukbata wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Di mata hadis ini kira-kira maknanya dari Umar bin Khattab tatkala kami duduk bersama Rasulullah SAW pada suatu hari datanglah rajulun laki-laki yang berpakaian seperti yang sawah sak rambutnya hitam. Lalu alaihi al-tasar tak nampak ketika itu perjalanan jauh, karena di zaman itu Masjid Madinah itu kiri kakinya pada pasir. Jadi kalau ada orang berjalan jauh nampak jalan kotornya itu. Ini enggak. Lalu kemudian walayak yaitu minah di antara kami semua tidak ada yang kenal orang ini. Kata jalan saya Nabi sambil duduk di hadapan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana lututnya itu lututnya diletakkan dengan lutut Nabi, tangan dia di atas paha. Di minggu lalu kita sudah bahas apa yang ditanyakan itu akhir minal Islam, akhir minal iman, akhir minal ihsan, akhir minal Islam. Nah, saya ibaratkan bahwa yang ditanya itu adalah rukun-rukunnya. Rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan, dan rukun kiamat. Maka kemudian saya ulas rukun kiamat ini baru benar. Ada pula rukun kiamat, rukun ihsan saja itu baru benar kan gitu. Selama ini kan kita selalu alhamdulillah Allah telah menganugerahi kita semua Islam dan iman. Ihsannya tidak disebut, apalagi yang ini. Nah, rujukan dari rukun kiamat ini pernah satu saat ada jamaah saya, beliau itu menyekolahkan anaknya di Yaman. Jadi ketika dia disekolahkan di Yaman, memberi informasi kepada ayahnya di Yaman itu namanya panggilan itu terkejut nanya ke saya, Pak Ustaz, jangan-jangan anak saya ini ada tersesat di situ, kok ada rukun kiamat? Maka kemudian saya jelaskan
melalui hadis. Jadi landasannya. Nah, kalau kita membuka halaman ke 4, lihat ada ejawab di halaman ke 5. Rukun Islam itu di halaman 5 itu rukun Islam itu isinya itu adalah praktek ibadah. Jadi rukun Islam isinya praktek ibadah. Tata cara sholat, tata cara puasa, tata cara zakat, tata cara haji, termasuk syahadat. Lalu apa ilmunya? Ilmunya ini ilmu syariat atau dikenal oleh kita itu apa ilmu fikih. Lalu kemudian dalam prakteknya bagaimana? Prakteknya ada mazhab-mazhab dalam ilmu fikih. Ada mazhab Imam Syafi'i, ada mazhab Imam Malik, ada mazhab Imam Malik. Sebenarnya mazhab itu banyak, tapi yang berkembang hanya 4 dan banyak mengikutnya. Nah, lalu dalam rukun 5 itu isinya itu tentang akidah, tentang keyakinan. Atau kata Pak Imam tadi tentang tauhid. Lalu dalam rukun 5 ini ilmunya apa? Ilmunya disebut usul atau juga disebut ilmu akidah. Prakteknya bagaimana? Dalam praktek ada fiqh dalam tauhid. Ada sudut pandang cara memandang tauhid. Nah, lalu kemudian dalam rukun ihsan turunannya isinya itu adalah sikap, akhlak. Itu rukun ihsan. Turunan isinya itu akhlak. Lalu ilmunya apa? Ilmunya disebut dengan tasawuf. Atau kalau orang alergi dengan tasawuf, jadi tazkiyatun nafs, cara membersihkan kolbu. Karena pengertian dari ilmu tasawuf itu salah satunya adalah tentang bagaimana membersihkan kolbu. Membersihkan kolbu. Lalu dalam prakteknya apa? Praktek yang disebut thariqah. Jadi thariqah itu adalah praktek dalam menjalankan rukun ihsan. Kita sudah jelaskan kemarin apa itu ihsan. Ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tarahu wa illam tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah untuk menyaksikannya, tapi kalau engkau tidak bisa menyaksikannya dan dipastikan kalau tidak bisa menyaksikannya, fa innahu yaraka. Yakini Allah menyaksikan diri. Nah, oleh karena itu dalam praktek ihsan ini, dalam praktek tasawuf ini agak sedikit memerlukan kedalaman. Tetapi di halaman ke-6 saya mengutip satu kitab apa itu? Kitab Sirrul Asrar. Ini sengaja dari pagi-pagi sambil membaca supaya ilmu ini bisa dijelaskan dengan gamblang. Maka saya mengambil satu pasal keempat di bayan yang ada ilmu, menjelaskan tentang macam-macam ilmu. Kitab Sirrul Asrar ini ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jalali pada 561 Hijriah. Jadi 561 Hijriah itu adalah masa di mana agama kita itu sudah jauh berkembang. Dari perkembangan agama itu kira-kira begitu. Ketika zaman Nabi Muhammad SAW tidak ada terjemahan bagaimana cara beragama. Kenapa? Karena sahabat-sahabat dekat dengan Nabi. Jadi kalau ada masalah apa langsung tanya Nabi. Sepeninggal Nabi Muhammad, Bapak Ibu bisa bayangkan begitu meninggal baginda Nabi, tafsir
pertama di dalam kitab Baginda Asrar. Tafsir pertama itu 2 orang menafsirkan kematian baginda Nabi ditafsirkan oleh 2 orang sahabat. Siapa? Umar bin Khattab dan Abu Bakar. Kata Umar bin Khattab, siapa yang menyebut baginda Nabi wafat maka akan dibunuh. Begitu. Ini seperti bagaimana Nabi Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah selama 40 hari. Beliau menulis apa? Baik wahai Nabi Musa, wahina lailatan. Untuk Allah Umar bin Khattab. Ingat ketika Nabi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan memanggil Nabi Musa alaihissalam 40 hari. Baik wahai Nabi Musa arba'in lailatan. Begitu kata Umar dulu kami oleh Abu Bakar dikatakan para nabi sebelumnya pun sudah. Maka siapa yang tidak beriman setelah wafatnya baginda Nabi maka dia bukan golongan dan bukan golongannya Rasulullah SAW. Jadi seluruh orang yang pernah hidup akan merasakan kematian. Abu Bakar maksudnya lalu, sehingga ketika dijelaskan oleh Abu Bakar maka Umar bin Khattab melepaskan pandangan baru saja pertama menafsirkan Al-Quran. Jadi begitulah di awal-awal penafsiran Al-Quran. Apalagi sudah sampai ke situ, wah beragam tafsir. Nah oleh karena itu, bagaimana cara agar supaya kita tidak meleset dalam menafsirkan? Maka jangan dilepaskan tafsir para ulama. Hari ini kan kecenderungan kita kan sudah kembali ke Quran dan Sunnah saja. Menurut siapa? Kalau menurut kita pasti tersesatnya. Kenapa? Karena kita jauh 1400 tahun sudah. Nah oleh karena itu harus ada yang bisa menjelaskan sampai detil kenapa kita bisa menafsirkan Al-Quran agama ini seperti ini. Maka salah satu tafsir yang bisa kita gali dan bisa kita pegang adalah tafsir tentang hadis Jibril. Kenapa? Karena begitu lengkap menjelaskan tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan dan tentang yang salah satu saja kita abaikan maka lemah jadi contoh misalnya kenapa hari ini umat Islam begitu tertinggal, kenapa misalnya terjadi di Palestina sampai habis-habisan peperangan itu terjadi karena Bapak Ibu yang dipanggil Allah, Hamas itu melakukan penyerangan kepada Israel itu disebabkan karena Hamas memiliki pengetahuan tentang rukun Yahudi. Tahu ya? Kenapa? Karena pihak Yahudi di tahun 2022 sudah menafsirkan lahirnya sapi yang berwarna merah. Kalau Bapak Ibu kayak ada kelahiran murni sapi warnanya merah. Dari mana itu tafsirnya? Dari surah Al-Baqarah. Mohonkanlah kepada Tuhan kami agar menjelaskan kepada kami apa warnanya. Maka Nabi Musa menjawab warnanya itu adalah sapi betina yang kuning warnanya. Kuning warnanya murni. Bani Israel ini begitu lahir tahun 2002 kemudian mereka meyakini bahwa abad ini adalah abad kemenangan bagi mereka untuk menguruskan konsep Zionisme. Maka mereka berjalan langsung mempersiapkan untuk menghabisi seluruh tanah Palestina. Kenapa? Karena mereka punya pengetahuan tentang di kita rukun
kiamat itu diabaikan. Malah ustaz-ustaz kita lebih menjelaskan kepada para kiamat itu tanggal 2 bulan 2 tahun 2022 ya itu. Terjemahan begitu. Padahal tidak, rukun kiamat itu adalah bagian dari konsep-konsep yang dalam ilmu barat disebut futurologi, ilmu tentang masa yang akan datang. Masa yang akan datang. Maka dari itu, setelah rukun ihsan dan lahir turunannya adalah isinya tentang akhlak, ilmunya tentang tasawuf, maka rukun kiamat itu isinya tentang masa yang akan datang. Contoh, tadi Imam membacakan surah At-Takasur, surah ke-102. Dalam bacaan itu, kalau sawfa ta'lamun, kelak kamu akan tahu. Dan diawali dengan Allah takasur hatta zurtumul maqabir, berlomba-lomba untuk kata, bermegah-megah. Tidak puas hatta zurtumul maqabir, sampai masuk ke dalam. Jadi kalau dalam kehidupan dunia ini kita kejar harta, maka kita tidak akan pernah puas. Hatta zurtumul maqabir, sampai kelihatan baru berhenti. Kalau sawfa ta'lamun, langkah akan mengetahui. Sumpah kalau sawfa ta'lamun, kami 2 kali mengetahui. Kelak engkau akan mengetahui. Bagaimana mengetahuinya? Yang pertama, kalau ta'lamuna ilman yaqin. Yang pertama itu engkau akan mengetahui berdasarkan pengetahuan. Apa pengetahuan kita mengetahui bahwa ternyata tidak ada manusia satu pun di muka bumi ini yang bertahan. Manusia itu tumbuh, dewasa, tua, kemudian ke sana. Ada juga yang bilang, Pak, kalau mau berada kami nanti Pak, siklusnya bukan nggak bisa gitu. Tua sudah selesai. Kalau saudara kalau muslim, kalau saudara kalau tak lakukan ilmu itu, kamu akan mengetahui ilmu itu. Dengan ilmu itu, lantaran nanti. Nah ini selanjutnya itu akan disaksikan. Di situ menggunakan kata taro. Taro itu melihat dengan apa? Dengan mata kepala. Kalau dalam Al-Quran itu ada 3 bahasa. Kalau dalam tafsir bahasa Indonesia semuanya melihat. Absoro melihat, lebih. Nadoro melihat, Taro melihat, Ro'ak melihat. Padahal sebenarnya 3 kata itu berbeda maknanya. Kalau taro mata kepala sendiri kita lihat. Tapi kalau nadoro itu nada. Dalam bahasa Inggris namanya vision. Ketika kita melihat langit yang banyak bintangnya, maka kita nador, menyaksikan, maka indah, tenang. Ketika kita melihat pemandangan, kita akan menyaksikan dan dalam bahasa nador pemandangan. Tapi kalau kita memandang kaukab, bintang satu, bintang timur kita pandang, maka itu taro, jangan fokus. Nah ini taro nanti kau akan lihat itu nerakanya. Sumalaruna ainal yakin. Nah kalau tadi ilmu yakin belum mati Pak. Kita berdasarkan pengalaman orang lain aja. Oh orang itu ternyata tak bawa anaknya ke dalam kubur. Ternyata anaknya ditinggal. Ilmu yakin. Kenapa? Karena kita masih semangat dari nyata Pak. Belum mati misalnya. Tapi begitu sudah mati baru tahu kita tahu iya ya. Disaksikan di dalam kita jangan. Itu ainannya ilmu berdasarkan pengalaman. Itu dikembangkan pengalaman kita menyaksikan itu. Biasa kita kira-kira manfaatnya, tidak manfaat. Kalau sudah dialami, ya sudah selesai. Alam dunia sudah selesai. Kita menyaksikannya. Summa Rasulullah Yawm. Maka
taat dengan terhadap apa yang kita miliki, terhadap apa yang kita miliki. Ilmu yakin masih belum kita jalani. Kenapa? Karena itu dari ucapan orang-orang dari kecil. Tapi ilmu yakin kita mengalami sendiri. Lalu bagaimana Quran itu? Nah, nanti di dalam surat Al-Haqqah ayat 51 dikatakan innahu lahaqqun. Jadi Al-Quran ini adalah keyakinan yang hak. Kalau yang hak itu benar-benar. Contoh lagi misalnya dalam surat As-Sajdah, walau tara idh mujrimuna fi surusihim tarabihim. Kelak nanti akan kau saksikan siapa orang-orang yang melakukan dosa dan kesalahan tertunduk kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia katakan? Rabbana absor. Ya Allah ya Tuhanku, absor, aku sudah saksikan. Wa sami'na, aku sudah dengar. Maka dari itu fardina amal sholihan, balik ke dunia ya Allah, biar aku bisa beramal soleh. Karena hari ini aku iman, aku yakin. Kira-kira kalau sudah terlambat atau tidak? Terlambat. Oleh karena itu iman, keyakinan harus dibangun, ditingkatkan, dikuatkan. Mumpung masih hidup, mumpung masih hidup di dunia ini, maka iman itu harus masuk ke dalam kolom. Bagaimana cara masuknya? Cara masuknya jangan hanya mengerjakan pekerjaan syariat saja. Kerjakanlah juga pekerjaan yang itu masuk dalam kolom. Apa pekerjaan itu? Pekerjaan iman. Bagaimana pekerjaan iman dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kedatangan malaikat Jibril yang bertanya kepada baginda Nabi, "Akhirni dengan iman." Kata Nabi, "Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal Qur'an wa bil qadari khairihi wa syarrihi." Yang disebut rukun iman itu adalah amal qalbi, amal hati. Nah, oleh karena itu saya Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan fal-ulumu munhasiratun fi arba'ati anwa'. Ilmu itu dibagi 4. Al-awwal Allahu syariah, pertama itu adalah ilmu dhahir yang syariat, yang nampak, yang jelas, yang bisa kita kerjakan. Itulah rukun Islam tadi. Ada sholat, puasa, zakat tadi. Dhahir syariat. Minal amri wa nahyi wa syar'il ahkam, terdiri dari perintah dan larangan. Dan dalam Quran ada perintah dan larangan. Maka itu syariat, laksanakan itu semua. Kalau Pak Kiai Abdul Rahman tadi katakan jangan sampai ditinggal. Karena itu dasar, landasan pertama, yang pertama yang harus kita tegakkan, rukun Islam. Tetapi jangan sampai di situ, karena asal ibadah syariat. Karena dari syariat ini ada batinnya. Apa itu? Wa yusamma ilmu thariqah. Itulah yang dinamakan ilmu thariqah. Lalu kemudian asal batin thariqah. Dan yang ketiga ada batinnya thariqah. Wa yusamma ilmu ma'rifah. Itulah yang disebut ilmu ma'rifah. Ma'rifah Allah itu batinnya thariqah. Thariqah itu apa? Jalan, langkah kaki. Kalau dalam bahasa Arab, palu itu disebut makhluk. Di bahasa Inggris itu mirwal. Dari kata apa? Dari kata rih, artinya angin. Kasih mirwal.
Lalu itu dari kata torok itu langkah kaki. Toriko itu bukan sebetulnya. Kalau kita berjalan itu bumi. Nah, isi batin toriko itu adalah mati. Ar-Rabiul Aqdalul batin adalah di batinnya batinnya mati. Wa yusamma umur hakikat, itulah yang disebut dengan ilmu hakikat. Wala dan busuliha kulbiha, dan diharapkan semua orang mempelajari ilmu. Jika ada juga para ustaz yang mengatakan ada pembagian ilmu, mereka tolong manfaat hakikat ada itu. Jangan ada dari mana? Cukup baik dari Al-Quran itu. Bahkan ada suatu surat yang namanya surat At-Tariq. Bahkan dalam surat Al-Jin juga ada. Terlalu banyak menjelaskan. Intinya Al-Quran ini mengandung 4 perkara. Maka kalau Rasulullah SAW, Nabi ini kan kemudian menurunkan ilmu-ilmu itu agar supaya kita dicerna. Kata beliau, as-sari'atu as-sajarah, wa tariqatu aqsamuha, wal ma'rifatu awraquha, wal haqiqatu akmaluha. Kata beliau, as-sari'atu as-sajarah, syariat itu pohon. Sajarah. Nanti itu dijelaskan dalam surat Ibrahim tentang pohon itu, ada pohon yang baik, ada pohon yang buruk. Waibat kasadarotin, pohon yang baik. Asal itu akan menancap bumi. Paruh bersama batang cabang yang juga dari tuti pula kembali dari setiap saat, setiap musim, setiap waktu akan tumbuh buah, setiap musim dia akan berbuah. Mudahnya kira-kira begini. Jadi yang dikatakan ilmu syariat itu pohon. Syariat saja, ini gambaran pohon. Kemudian tariq apa? Al-sunnah amalnya. Lalu kemudian manfaat apa? Buat apa? Daun, daun. Dan pohon. Lalu kemudian hakikat apa? Buahnya dari kaki itu semua buah. Nah sekarang ada orang yang sok-sokan bertoriko aja nggak ada pohonnya, cabangnya doang itu dia susah. Kalau cabangnya nggak ada pohonnya pak, itu cabang itu suruh aja tinggal dipakai. Sesat. Orang yang bertoriko tanpa syariat sesat. Itu kata siapa? Kata Imam Malik. Tapi orang yang bersyariat tanpa toriko punya penyakit nipak. Kenapa? Allahu Akbar. Wajah. Ucapannya menghadap kepada Allah. Qalbunya kemana-mana. Nah ini yang disebut dengan punya penyakit masalah nipak. Oleh karena itu dalam syariat harus ada tauhidnya. Dalam ibadah sholat harus ada khusyuknya. Di mana tempat khusyuk? Di dalam hati. Di dalam kolbu khusyuk. Bukan di luar. Nah ilmu di dalam kolbu itulah yang disebut dan rukun iman tadi. Ini. Jadi kita makrifah kepada kita kenal Allah. Maka Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, kalau ditanya Ali bin Abi Thalib secara tegas mengatakan saya tidak menyembah Tuhan yang tidak saya lihat. Begitu Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Kan sudah makrifah kepada Allah. Rukun iman sudah jalan. Ali bin Abi Thalib begitu musuhnya sedang mau tepat diludahi mukanya berhenti. Musuhnya bingung, kenapa kamu tidak menghabisi saya? Dia tanya, kalau ini orang yang sudah kita hantam tiba-tiba meludahi kita. Oh, sama kita apa? Makin ini. Tapi artinya kita berhenti. Kenapa? Karena dia tahu begitu dia habisi musuh, emosinya campur, maka tidak mungkin lagi perjuangan.
Kita lain Pak, kalau kita pakai hawa nafsu semuanya. Sholat pakai hawa nafsu. Kenapa? Lagi susah hidup, ibadah, tapi kita coba lagi banyak masalah. Tapi syukurlah kita dan presiden yang baru. Tapi emosi Pak, bahwa emosi ibadah kepada Allah murni dari unsur itu, maka disebut iman. Ada datang seorang Badui mengatakan kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, aku sudah beriman. Kata Nabi, belum. Katakanlah kamu sudah Islam. Kenapa belum beriman? Karena iman masuk ke dalam Quran. Ini Pak, kalau ini tadi sasaran rukun Islam itu adalah syariat yang nampak, jawabin anggota tubuh, maka sasaran dari iman itu adalah qalbu. Tadi lengkap. Lalu bagaimana ihsannya? Ihsan itu sasarannya adalah ruh. Dari mana Pak Ustaz? Sumbernya itu ada sumber. Sumbernya ada di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Judin bin Abdul Salam. Beliau wafat 460 Hijriah. Tapi beliau ini menerjemahkan kitab yang ada pada abad ke-200 seusia dengan Imam Syafi'i. Siapa? Syekh Al-Masih. Apa kitabnya? Ri'ayat menjaga hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan 200 tahun diterjemahkan lagi 400 tahun kemudian 460 oleh siapa? Sayyidina Nabi Salam. Siapa Sayyidina Nabi Salam? Sayyidina Nabi Salam itu seorang ulama Mesir. Jadi tatkala Baghdad itu oleh tentara Mongol hancurkan sehancurkan itu, kemudian dikirimlah utusan oleh Mongol itu kepada Mesir bahwa Mesir harus tunduk kepadanya, maka satu-satunya orang yang mengatakan kepada Raja Mesir ketika itu, jangan menyerah, ada Allah, kita lawan dia. Siapkan pasukan itu, dipimpin oleh Sayyidina Nabi Salam, rakat jatuh wilayah Yerusalem lagi. Ditantang itu Mongol dan kalah Pak Mongol itu. Kalau enggak habis kerajaan Islam tidak bersisa di abad itu. Maka kemudian kemajuan Islam masih terjaga sampai abad ke-12. Kalau sekarang ulama menjadi politik itu sampai ke rekor politik muslim kan. Itu pada saat ibaratnya udah menjadi wali itu jadi wali kan. Nah, dalam kitab ini Sayyidina Nabi Salam mengatakan Islam adalah bangkitnya tubuh melaksanakan tugas-tugas hukum, iman adalah bangkitnya qalbu menunaikan tugas-tugas kepasrahan, dan ihsan adalah bangkitnya ruh menyaksikan sang raja yang maha Tuhan. Tidakkah kau lihat Rasulullah SAW bersabda, ihsan itu adalah mentaqwadallah ka'anaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sehingga kalau orang sudah bertasawuf, maka dia akan mudah melakukan ibadah karena apa? Karena oleh ruhaniannya yang sudah jauh meninggalkan hawa nafsu. Maka dari itu kita harus ingat bagaimana supaya ruhanian hidup. Ini saya kasih contoh. Karena ini contoh dari baginda Nabi Muhammad SAW dalam urusan hidup. Dan ini disampaikan juga oleh Habib Umar Al-Fatih. Beliau mengatakan, kalau engkau minum maka baca Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Jangan banyak-banyak Pak. Sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau masih mau, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau engkau melakukan minum cara seperti itu, maka dalam kolom kita tidak ada lagi bersihkan kemaksiatan, terhindar dari bersihkan kemaksiatan. Kenapa selama ini kita begitu ada
lihat perempuan cantik di hadapan kita, kalau kita langsung bergetar dan terbersih kemaksiatan itu disebabkan kenapa? Karena kita tidak menjaga awal kita saat makan, saat minum, saat beraktivitas. Oleh karena itu, agar supaya syariat kita bisa memasuki batin kita dengan baik, maka syariatnya harus dijaga dengan sempurna, termasuk nantinya syariat. Jadi kita terjaga maksiat. Ya simpelnya kan begini, waktu bulan suci Ramadan ketika kita jaga itu makan minum kita dengan puasa, ibadah kita kan tidak bisa sama kita ibadah. Kami sholat tarawih kan harus bertahan kita sampai jam 12. Tapi hari ini karena paginya, siangnya makan, sorenya makan, begitu baca Quran baru aja 2 hari setengah menyiram. Kenapa? Karena tadi kita terlalu mengikuti hawa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya saya lupa nih. Saya tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, sudah paham, bingung ya? Masih berhubungan ada? Ya sudah. Tentang takdir ya. Perlu saya karena seringkali orang mengatakan bahwa takdir akan bahkan sebelum baik kita itu sudah ada perjanjian bahwa kita akan sekian nanti di tanggal sekian bulannya secara ekstrim mengatakan bahkan ada yang mengatakan bahwa kamu nanti tentunya nabrak mobil kalau bisa. Kemudian ada upaya silaturahmi tandakan. Nah kaitannya ini tentang foto bekas dan takdir dan kemudian silaturahmi kemudian takdir itu kan berarti berubah karena takdir tetap. Mohon dari pencerahan. Terima kasih. Baik. Nah di sini pentingnya kita membaca keseluruhan dari ayat-ayat Al-Quran. Ketika kita membaca misalnya Kullu musibah illa ma kataba Allahu lana wa maulana fa'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Seluruh nasib manusia kullu musibah illa ma kataba sudah tercatat dalam kitab Allah Lauhul Mahfuz. Tetapi ada lagi dalam surat Ar-Rahman yang kemudian seolah-olah menafikan lagi urusan takdir itu. Apa itu? Innallaha, sesungguhnya Allah la yughayyiru, tak akan bisa merubah. Yughayyiru itu menggeser. Yughayyiru ma bi qaulin, hasil satu kaum hatta sampai Allah, hatta itu berubah makin musim apa yang ada dalam jiwa, dalam diri. Kalau kita baca ayat yang satu dengan ayat yang lain kan seolah-olah tabrakan ya, kan seolah-olah yang satu takdir sudah ditetapkan, yang satu ternyata bisa berubah. Dari itu tak akan berubah oleh Allah memang. Apa hatta sehingga engkau merubah apa yang ada dalam dirimu. Bagaimana ini memahami ini? Nah, oleh karena itu sama juga dengan bahasa di awal kemarin. Ada yang menyebut Innallaha 'alal 'arsy istawa, Allah itu di atas arsy, bersemayam di atas arsy.
Tapi juga kalau kita baca surah Al-Alaq di ayat terakhir, wasjud bahkan dekatkan dirimu kepada Allah dengan bersujud. Kemudian ada ayat yang lain, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lalu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan aku lebih dekat kepada engkau min hablil warid, bahkan lebih dekat lagi dari urat dan leher. Laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguh aku menciptakan manusia itu, aku mengetahui apa yang dibisikkan dalam dirinya, waswisu bihi nafsuhu, dalam jiwanya, dan aku lebih dekat dari orang tersebut dengan dirinya. Kira-kira Allah. Jadi bisikan-bisikan bau yang ada dalam hati kita, Allah tahu Pak, karena Allah lebih dekat dari urat dengan lehernya, bahkan Allah lebih dekat dari diri kita dengan diri kita. Kalau kemudian kita mengambil satu ayat tentang yang satu tadi, maka kita akan berbeda cara berpandangan. Satu mengatakan Tuhan di atas, yang satu mengatakan Tuhan itu dekat dengan diri kita, bahkan lebih dekat lagi dari diri kita. Yang satu mengatakan Tuhan itu ya dalam sujud kita. Bahkan kemudian kalau kita membaca dari ayat, bahwa ma'akum aina ma kuntum, di mana saja kau berada Allah ada di situ. Wah, ada di mana-mana Allah itu. Oleh karena itu cara memandang agama ini, cara memahami Al-Quran ini, semuanya harus diimani bahwa bagi Allah, karena Allah yang menciptakan kita, maka mudah bagi Allah menetapkan ketetapannya, qada dan qadar. Tapi bagi Allah juga qada dan qadar itu bisa berubah. Kita bagaimana caranya? Bahkan bagi Nabi saja untuk urusan di akhirat memohon kepada Allah. Apa? Kelak nanti umatku kalau dia masuk neraka, ya Allah, aku meminta syafaat kepada Engkau agar dia bisa masuk ke dalam surga. Artinya takdir yang sudah Allah tetapkan bahkan bisa diminta oleh baginda Nabi untuk dirubah melalui syafaat. Oleh karena itu jangan ragu-ragu, melalui silaturahim kita bisa panjang umur. Tapi ya cukup ya umur panjang itu nggak sampai kemudian akhirnya dipanjangkan umur diberkatan sedikit. Tapi tetap meninggal juga Pak, cuman agak panjang sedikit silaturahim itu. Takdir tetap Pak, kepastian itu tetap. Tapi bahwa Allah akan memberikan panjang umur ya. Dan itu bisa dirubah oleh apa yang ada dalam diri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barangkali itu insya Allah nanti di akan kita akan sedikit bahas ini karena waktunya terbatas demikian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.